Ya, baik, terima kasih Gibran. Melihat gerak laju IHSG pada hari nampaknya IHSG tidak terlalu banyak terpengaruh dengan kembali memanasnya tensi geopolitik yang terjadi antara Rusia, Ukraina dan juga Amerika Serikat. Atas hal tersebut, IHSG juga mampu dibuka menguat dan juga ditutup menguat begitu ya pada sepanjang perdagangan hari ini. Apabila juga mengamati perkembangan dari tensi geopolitik yang terjadi antara Rusia, Ukraina waktu dekat ini, terbaru juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Rusia telah memulai invasi mereka ke Ukraina. Atas kondisi ini, Biden pun mengumumkan sanksi besar begitu ataupun sanksi besar-besaran terhadap bank utama Rusia FIB dan juga bank militer Rusia, dan sanksi yang diberikan yakni Biden akan melarang lembaga keuangan Amerika untuk memproses transaksi dari FIB dan juga bank militer Rusia. Tentu hal ini juga akan berdampak secara aktif begitu memotong bank dari transaksi yang melibatkan dolar Amerika Serikat. Bukan hanya itu, sanksi lain yang diberikan oleh Biden untuk Rusia yakni Biden juga akan menerapkan sanksi bersifat komprehensif terhadap utang negara Rusia. Biden menganggap kini Rusia tidak lagi mendapatkan dana dari Barat dan juga tidak bisa memperdagangkan utang barunya di pasar Amerika Serikat maupun Eropa. Walau tensi geopolitik memanas, IHSG pada hari juga mampu mencatatkan nilai transaksi yang cukup besar 13 triliun rupiah. Di sini memang serta net buy asing yang juga masih terjadi di angka 862 miliar di pasar reguler. Lalu juga selain itu mengamati pergerakan sektoral, harga minyak mentah juga mengalami lonjakan harga dipicu oleh sentimen konflik Rusia dan Ukraina yang kembali memanas. Kekhawatiran akan pasokan yang terkendala akibat potensi perang dunia ketiga ini juga terus mendorong harga minyak mendekati level 100 dolar Amerika Serikat per barelnya. Per hari ini harga minyak Brent juga terpantau bergerak di zona penguatan 0,27% dan juga bertengger di level 97,11 dolar Amerika Serikat per barel. Sedangkan WTI juga berada di area penguatan atau menguat 0,29% dan berada di level 92,20 dolar Amerika Serikat per barel. Dan bisa diperhatikan juga begitu ya untuk posisinya di sini memang terupdate harga minyak WTI berada di level 92,35 dolar AS per barelnya, dan juga bisa di sini posisi terupdate harga minyak Brent berada di angka 96,48 dolar Amerika Serikat per barel, semakin mendekati begitu ya angka 100 dolar per barel. Dan juga selain itu kalau kita lihat juga walaupun biasanya saat ketegangan geopolitik terjadi atau saat kondisi perekonomian tidak stabil, emas menjadi incaran para investor untuk mengamankan aset mereka. Terpantau hari ini justru emas mengalami pelemahan sebesar 0,14% dan berada di level 1.895 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya. Dan juga padahal sebelumnya emas juga mencapai level tertingginya dalam hampir 9 bulan dan juga menyentuh level 1.900 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya. Koreksi yang terjadi pada emas juga diindikasi karena memang investor masih melakukan aksi profit taking sambil menunggu perkembangan yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Kalau kita lihat di sini data update-nya, harga emas dunia sudah berada di level 1.899 dolar AS per troy ounce-nya. Dan juga memang bila mengamati gerak IHSG secara teknikal begitu bisa terlihat dari pergerakannya bahwa IHSG kini sedang membentuk pattern baru. Dan juga misalnya kalau kita lihat di area all time high-nya, karena IHSG pun berhasil keluar dari pola konsolidasinya. Bisa kita lihat di sini memang ada dua garis begitu ya membentuk konsolidasi ataupun area dari konsolidasi IHSG. Dan juga memang begitu pun sejak bulan November lalu di sini memang IHSG juga sudah membentuk area konsolidasi dengan support di angka 6.500 di sini dan juga angka resist di angka 6.700. Lalu juga memang mengapa level 6.500 dapat dikatakan menjadi level kuat IHSG, karena bisa dilihat di sini juga memang beberapa kali IHSG menyentuh 6.500 lalu rebound kembali lalu menuju 6.500 kembali lalu juga rebound kembali menuju resistnya di 6.700, dan juga memang 6.700 juga menjadi resist IHSG saat memang angka supportnya di angka 6.500. Namun pada tanggal 7 Februari akhirnya IHSG begitu ya mampu menembus level resistnya, di mana level resist ini juga menjadi level resist yang cukup kuat bagi IHSG saat berada di supportnya di 6.500. Dan memang karena kini IHSG juga sudah mampu menembus level resistnya di 6.700, lalu memang kini level itu pun yang menjadi level support terbarunya. Di sini
Dilihat dari chartnya, IHSG kini juga sedang menguji level all time high-nya kembali di level 6.927 poin, atau IHSG juga sedang memasuki level psikologis baru di area 7.000 ataupun di area level 7.000 poin. Dan memang kalau kita perhatikan begitu dari sejarah IHSG juga belum pernah sepanjang sejarah menyentuh level di angka 7.000 poin. Selain itu, menarik juga andai kita melihat garis MA dari pergerakan IHSG di MA5 dan juga MA20, di mana IHSG juga berhasil membuat golden cross. Di sini kalau misalnya Anda lihat, memang yang mengindikasikan bahwa IHSG masih berada di tren bullish. Bahkan posisi IHSG begitu juga berada di atas garis MA5 dan juga MA20-nya. Dan bisa kita lihat juga Anda memang sudah berada di atas kedua garis MA ini, potensi penguatan untuk IHSG juga cukup kuat begitu untuk kemudian harinya. Dan bisa juga kita perhatikan level-level support IHSG juga kini berada di kisaran angka MA5 dan juga MA20-nya. Kalau kita perhatikan di MA5-nya, IHSG berada di angka 6.878 dan juga level supportnya di angka 6.773 poin begitu untuk level support keduanya. Dan demikian untuk ulasan pergerakan IHSG di hari ini. Kembali ke rekan saya Muhammad Gibran. Silakan Gibran. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.